Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, bertemu kembali kita pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk hari ini materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, coba kita perhatikan. Pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda kurang dari seperti ini, kurang dari atau sama dengan seperti ini, lebih dari seperti ini, atau lebih dari atau sama dari sama atau lebih dari atau sama dengan seperti ini lambangnya. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak. Sebuah soal pertidaksamaan nilai mutlak itu biasanya meminta kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam penghitungan sebuah pertidaksamaan kita harus lebih berhati-hati dan tidak boleh asal membagi kedua ruas seperti saat mengerjakan soal persamaan. Karena tanda dari pembagi plus atau minus itu dapat membuat tanda dari sebuah pertidaksamaannya menjadi kebalikannya. Nah, untuk mengerjakan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak, maka ada sifat-sifat yang harus kita pahami. Yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka cara penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min A, X lebih kecil dari A. Membacanya dari tengah ya nak. Jadi dari kanan ke kiri, kemudian kembali dari kiri ke kanan. Nah, ini kalau dia tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, berlaku juga untuk dia fungsi fx. Maka nilai mutlak fungsi fx lebih kecil atau sama dengan A, maka penyelesaiannya juga sama, yaitu fungsi fx-nya lebih besar atau sama dengan min A, fungsi fx-nya lebih kecil atau sama dengan A. Jadi diingat ya nak, jadi kalau dia menggunakan tanda sama dengan, maka diikuti tanda sama dengannya. Tapi kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, maka juga tidak menggunakan tanda sama dengannya dalam pertidaksamaannya ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak X lebih besar dari A. Nah, ini nilai mutlaknya lebih besar. Maka cara penyelesaiannya adalah X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Nah, kita lihat juga berlaku pada fungsi fx nilai mutlaknya. Nilai mutlak fungsi fx lebih besar atau sama dengan A, maka cara penyelesaiannya adalah fungsi fx lebih besar atau sama dengan A atau fungsi fx-nya lebih kecil atau sama dengan min A. Nah, kita lihat di dalam soal. Yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian nilai mutlak 6x dikurang 3 lebih besar atau sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat soalnya ini, maka dia menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Maka kita akan menggunakan sifat yang kedua. Maka cara penyelesaian sifat yang kedua adalah nilai mutlak 6x kurang 3 lebih besar atau sama dengan 9, yaitu 6x kurang 3 lebih kecil atau sama dengan negatif 9. Ini yang negatifnya kita ambil ya, maka tandanya lebih kecil atau sama dengan. Atau yang positifnya, maka 6x kurang 3 lebih besar atau sama dengan 9. Maka kita kerjakan satu persatu. Untuk penyelesaian yang pertama, 6x kurang 3 lebih kecil atau sama dengan min 9. Maka 6x lebih kecil atau sama dengan, yang konstantanya pindah ke kanan semua, maka min 9 tambah 3, maka 6x lebih kecil atau sama dengan min 3, maka x lebih kecil atau sama dengan min 6 dibagi 6, maka lebih kecil atau sama dengan dari min 1. Itu penyelesaian pertama. Penyelesaian keduanya, atau 6x kurang 3 lebih besar atau sama dengan 9, maka 6x lebih besar atau sama dengan 9 tambah 3, maka 6x lebih besar atau sama dengan 12, maka x lebih besar atau sama dengan 12 dibagi 6, maka x lebih besar atau sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6x kurang 3 lebih besar atau sama dengan 9 adalah X yang mana, nah ini garis enggak, ini dibaca yang mana
X lebih kecil atau sama dengan min 1, ini penyelesaian pertama tadi, atau X lebih besar atau sama dengan 2, ini penyelesaian keduanya tadi. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangan, maka kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita buat harga X-nya apa? Harga X-nya tadi apa saja? Min 1 dan 2. Maka kita lihat tanda ketidaksamaannya, karena dia X lebih kecil atau sama dengan min 1, maka yang lebih kecil dari min 1, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri dari min 1. Nah, ini tanda panahnya ke kiri. Dan kemudian karena dia menggunakan tanda sama dengan, maka lingkarannya dihitamkan, karena artinya min 1 itu juga ikut dalam penyelesaian. Nah, kemudian untuk yang penyelesaian kedua, X lebih besar atau sama dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan dari 2, karena dia lebih besar dari 2, dan lingkarannya juga dihitamkan karena menggunakan tanda sama dengan. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak 3x tambah 2. Nah, ini dalam penyelesaiannya, karena dia tanda ketidaksamaannya lebih besar atau sama dengan, ini juga menggunakan sifat yang kedua, maka penyelesaiannya 2x kurang 7 lebih besar atau sama dengan 3x tambah 2, ini kita ambil yang positifnya, atau 2x kurang 7 lebih kecil atau sama dengan negatif 3x tambah 2 nya. Oke, kita cari satu persatu. Untuk penyelesaian pertama, 2x kurang 7 lebih besar atau sama dengan 3x tambah 2, maka yang bervariabel x semua kita pindahkan ke kiri, yang konstantanya ke kanan, yang berpindah tempat berubah tanda, itu harus diingat ya nak. 2x dikurang 3x lebih besar atau sama dengan 2 ditambah 7, maka 2x kurang 3x menjadi min x. Min x lebih besar atau sama dengan 9. Nah, X, nah ini kita lihat, maka X 9 dibagi min 1, karena dia dibagi dengan bilangan negatif, yaitu 9 dibagi min 1, maka diingat dalam pertidaksamaan apabila dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, maka semulanya dia lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan, maka menjadi X lebih kecil atau sama dengan negatif 9, diperoleh dari 9 dibagi min 1, maka dapatnya min 9. Oke, sudah paham ya nak ya? Jadi harus hati-hati dalam mengerjakan pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaannya dibalik ya nak, karena dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Oke, selanjutnya penyelesaian yang kedua, 2x kurang 7 lebih kecil dari negatif 3x tambah 2. Nah, karena dia di sini dikalikan dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Yang semulanya lebih kecil menjadi lebih besar atau sama dengan. Maka 2x kurang 7 lebih besar atau sama dengan min 3x, ini kalikan ke dalam dengan negatif. Jadi dibuka kurungnya menjadi negatif 3x dikurang 2. Maka 2x tambah 3x lebih besar atau sama dengan min 2 tambah 7. Maka 5x, 2x tambah 3x, 5x lebih besar atau sama dengan 5. Maka x lebih besar atau sama dengan 5 bagi 5, maka diperoleh x lebih besar atau sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 lebih besar atau sama dengan 3x tambah 2 adalah X yang mana X itu lebih kecil atau sama dengan negatif 9, atau X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangannya seperti ini, maka nilai X-nya tadi siapa saja, min 9 dan 1. Jadi ingat ya nak, dalam menggambarkan garis bilangan, yang dari kiri itu dimulai dari harga X yang terendah ya, baru yang kanan yang harga X-nya yang positif atau yang tertinggi. Nah, ini min 9-nya di kiri, 1-nya di kanan. Dan kemudian perhatikan tanda pertidaksamaannya, karena X lebih kecil dari min 9, maka karena dia lebih kecil dari min 9, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri dari min 9. Kemudian karena menggunakan tanda sama dengan, maka lingkarannya dihitamkan. Begitu juga dengan yang penyelesaian kedua, X lebih besar atau sama dengan 1.
maka penyelesaiannya berada di sebelah kanan dari 1 karena lebih besar dari 1, dan lingkarannya harus dihitamkan karena menggunakan tanda sama dengan. Oke, penyelesaian ini juga bisa dikerjakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Bisa ya nak ya, seperti kita dulu menyelesaikan persamaan kuadrat. Bisa juga dengan cara itu ya nak. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Carilah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Nah, kalau kita lihat contohnya ini, maka ini termasuk ke dalam sifat yang pertama. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya menggunakan sifat yang pertama. Nilai mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Maka cara penyelesaiannya adalah, tadi fungsi fx-nya adalah 2x kurang 3 ya. Maka 2x kurang 3, kita bacanya dari tengah ya nah. 2x kurang 3 lebih besar. Nah, ini kita bacanya dari kanan ke kiri. Lebih besar dari minus 5. Dan 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Sudah. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat pada fungsi fx-nya 2x kurang 3. Nah, supaya nanti tinggal variabel x-nya saja, maka sebelumnya kita lihat ada konstanta minus 3 di sini. Maka supaya hilang minus 3-nya, maka kita tambahkan 3. Ya, supaya hilang minus 3-nya kita tambah 3. Maka yang di kanan, yang di ruas kanan juga tambah 3, yang di ruas kiri juga kita tambahkan 3. Nah, kita lihat di sini, maka menjadi 2x kurang 3 tambah 3. Nah, dan yang di ruas kanannya ini menjadi lebih kecil dari 5 ditambah 3. Dan yang di ruas kirinya ini tadi lebih besar dari min 5 ditambah 3. Nah, sudah. Nah, karena ini tadi sudah ditambah 3, ini jadi hilang. Min 3 tambah 3 habis ya. Jadi hilang dia. Jadi tinggal 2x. 2x baru yang di ruas kirinya min 5 tambah 3 min 2, yang di ruas kanannya 5 tambah 3 menjadi 8. Sudah, tanda pertidaksamanya sama ya, diikuti sesuai dengan sifatnya tadi. Maka 2x, nah karena ini tinggal 2x, maka supaya hilang 2-nya, maka kita bagi 2. Maka ruas kanan kita bagi 2, dan yang di ruas kiri juga kita bagi 2. Maka 2x dibagi 2, maka tinggal x. Kemudian yang di ruas kanan 8 dibagi 2 tinggal 4. Ini min 2 dibagi 2, maka tinggal min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari min 1, x lebih kecil dari 4. Nah, inilah dia jawabannya ya nak ya. Oke, maka kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, maka siapa saja harga x tadi min 1 dan 4. Dan kemudian lihat x lebih besar dari min 1. Siapa yang lebih besar dari min 1? Maka berada di ruas kanan dari min 1. Dan kemudian x lebih kecil dari 4. Siapa yang lebih kecil dari 4? Berarti berada di ruas kiri dari 4. Nah, inilah yang dikatakan di antara min 1 dan 4. Nah, kemudian kenapa lingkarannya tidak dihitamkan? Karena tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan. Maka lingkarannya tidak dihitamkan ya nak ya. Oke, sudah paham ya nak cara menggambarkan garis bilangannya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5 dikurang 2x dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan 7. Nah, ini kalau kita lihat tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan 7, maka ini juga menggunakan sifat pertidaksamaan yang pertama, yang satu ya nak ya, nah dia lebih kecil. Maka cara pengerjaannya adalah kita lihat nilai mutlak 5 dikurang 2x dikurang 8 lebih kecil atau sama dengan 7. Maka nilai mutlak 5 dikurang 2x lebih kecil atau sama dengan 7. Nah, ini konstanta min 8-nya kita pindahkan dahulu ke ruas kanan, maka menjadi 7 tambah 8. Maka nilai mutlak 5 dikurang 2x lebih kecil atau sama dengan 7 tambah 8, 15. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuk sederhana ya. Jadi dalam bentuk fungsi fx lebih kecil atau sama dengan a. Maka A-nya di sini adalah 15. Maka kita selesaikan dengan cara sifat yang pertama. Maka 5 dikurang 2x, ini kita bacanya dari tengah, lebih besar atau sama dengan min 15
dan 5 kurang 2x lebih kecil atau sama dengan 15 ya, ini yang positifnya. Dan kemudian perhatikan, karena di sini mengandung 5, sudah mengandung konstanta 5, maka supaya 5-nya hilang kita kurang 5. Maka yang di ruas kanan dan kiri itu juga kita kurang 5. Nah, kita lihat di sini. Nah, 15 dikurang 5, yang di kiri juga min 15 dikurang 5. Nah, ini karena sudah dikurang 5, maka tinggal min 2x-nya saja. Kemudian setelah tinggal min 2x, nah ini kita selesaikan dulu. Min 15 kurang 5 berarti min 20 ya, lebih kecil atau sama dengan min 2x lebih kecil atau sama dengan ini 15 kurang 5 berarti 10. Sudah. Nah, karena sini masih mengandung min 2x, maka supaya tinggal x saja, maka ini kita bagi minus 2 ya nak, kita bagi minus 2 supaya min 2 bagi min 2 kan dapatnya 1 ya, maka dibagi min 2, maka yang di ruas kanan juga dibagi min 2, yang di ruas kiri juga dibagi min 2. Maka kalau dibagi min 2, lihat, perhatikan, karena dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Berarti menjadi ini tinggal x lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, ini tadi min 20 dibagi min 2, maka jadi positif 10. Dan yang ini 10 dibagi min 2 menjadi min 5. Nah, jadi diingat ya nak, jadi tanda pertidaksamaannya dibalik karena dia dibagi dengan minus 2. Nah, ini keterangannya. Semua ruas dibagikan angka negatif minus 2, maka tanda pertidaksamaannya berubah ya nak. Jadi menjadi x. Nah, ini ibu balik ya cara bacanya ya. X lebih besar atau sama dengan min 5, x lebih kecil atau sama dengan 10 ya nak. Oke, jadi ibu menulisnya dari yang harga x-nya terkecil min 5 ya. Jadi bentuk yang ini sama bentuk yang ini itu sama ya nak, hanya dibalik saja penulisannya. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5 dikurang 2x kurang 8 lebih kecil atau sama dengan 7 itu adalah x yang mana x lebih besar atau sama dengan min 5, x lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, cara menuliskan garis bilangannya seperti ini. Berarti di antara min 5 dan 10. Dan kemudian tandanya, lingkarannya dihitamkan karena dia menggunakan tanda sama dengan. Oke, sudah ya. Lanjut, kita lihat soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 2 lebih kecil dari 3x adalah, nah ini perhatikan, yang di ruas kiri melambangkan nilai mutlak, yang di kanan dia melambangkan fungsi fx. Nah, cara pengerjaannya boleh kita menggunakan kedua ruas kita kuadratkan. Nah, sebagai contoh ini ya, ini ibu menggunakan kedua ruas dikuadratkan. Nah, boleh juga kalian menggunakan yang di ruas kirinya ini, yang nilai mutlaknya itu dipositifkan dan dinegatifkan, boleh juga, hasilnya pasti sama ya. Oke, kita lihat ini ibu menggunakan cara yang kedua ruasnya dikuadratkan, maka nilai mutlak x kurang 2 dikuadratkan lebih kecil dari 3x dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan maka tanda mutlaknya hilang ya nak, maka hasil dari kuadratnya adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 4 lebih kecil dari 9x kuadrat, hasil dari 3x kuadratnya ya nak. Nah, ini kalian harus sudah tahu ya cara mengkuadratkan nih. Berlaku sif A kurang B pangkat 2, maka nilainya adalah A kuadrat dikurang 2 kali AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kalian lihat lagi pelajaran SMP ya nak, sif dari pengkuadratan ya. Kita lihat, maka dari sini, nah semua ruas yang ada di kiri itu kita pindahkan semua ke kanan, maka yang di kiri menjadi lebih kecil dari 0 ya. Nih, jadi bacanya dari sini 8x, ini 8x diperoleh dari 9x kuadrat dikurang x kuadrat, maka menjadi 8x kuadrat. Ini negatif 4x karena tadi dia pindah ke kanan menjadi positif 4x. Kemudian menjadi ini positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4 ya. Maka yang di ruas kirinya menjadi lebih besar dari 0. Atau ibu balik ya cara penulisannya boleh. Maka menjadi, nah ini sebelum ibu balik ini langsung karena dia koefisiennya ada 8, 4, 4, maka semuanya ibu bagi 4.
Maka kalau dibagi 4, 8 dibagi 4 maka menjadi 2x kuadrat. 4x dibagi 4 maka tinggal x. Min 4 bagi 4 maka min 1, maka menjadi 2x kuadrat tambah x kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, ini ibu pindahkan saja nolnya ke kanan ya. Tanda pertidaksamaannya tetap sama ya, seperti yang di atas ini ya. Artinya yang persamaan kuadratnya lebih besar ya dari 0. Nah, kemudian baru kita faktorkan. Nah, ini udah ibu ajarkan waktu minggu lalu cara memfaktorkan. Maka diperoleh 2x kurang 1 dikali x tambah 1 lebih besar dari 0. Maka kita ambil dulu kurung yang pertama, maka 2x kurang 1, maka diperoleh x sama dengan 1/2. Atau ini kurung yang kedua, x tambah 1, maka diperoleh x sama dengan min 1. Nah, kalau sudah dapat nilai x-nya, maka kita buat dulu garis bilangannya, yaitu min 1 dan 1/2. Maka akan terbagi 3 daerah, yaitu yang di sebelah kiri min 1, kemudian di antara min 1 dan 1/2, dan yang di sebelah kanan dari 1/2. Nah, cara supaya kita tahu yang mana daerah penyelesaiannya, maka kita cek ya. Nah, misalnya ini yang di sebelah kiri dari min 1, siapa kira-kira angkanya? Kita ambil min 2. Nah, min 2 itu kita substitusi ke persamaan ini. Nah, ini misalnya min 2 dikurang 2, maka dapatnya min 4. Nilai mutlak dari min 4 kan tetap 4 ya. Nah, apakah 4 itu lebih besar dari 3 dikali min 2? X-nya diganti dengan min 2 ya, nah, berarti min 6. Apakah 4 itu lebih kecil dari min 6? Iya, betul ya nak ya. Maka ini menjadi daerah penyelesaiannya. Ya, kalau dia benar pernyataannya berarti dia menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, otomatis biasanya dia kalau sebelah kiri sudah penyelesaiannya, maka sebelah kanannya bukan penyelesaiannya, dan yang daerah satunya lagi menjadi penyelesaiannya. Coba ini 1/2, siapa yang lebih besar dari 1/2? Misalnya kita ambil 2 ya, atau 1 ya, 1. Nah, ini kita masukkan 1 dikurang 2, maka min 1. Min 1 itu berarti nilai mutlaknya 1 ya. Nah, apakah 1 itu lebih kecil dari 3 dikali 1? 3. Maka apakah 1 itu lebih kecil dari 3? Iya, benar pernyataannya. Makanya yang di sebelah kanan dari 1/2 itu termasuk daerah penyelesaiannya. Jadi yang ibu buat warna kuning ini adalah daerah penyelesaiannya ya. Nah, oke, itu penyelesaian yang pertamanya. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Nah, itu tadi penyelesaiannya. Nah, sekarang soal yang ke-6 kita lihat. Jika x lebih besar, maaf, kita lihat dulu. Soal yang ke-6. Jika x lebih besar dari min 7, x lebih kecil dari 2, maka nilai x yang memenuhi dari 5 nilai mutlak x tambah 7 ditambah x dikali nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil dari 35 adalah. Nah, kalau ini bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat. Ini kita sudah diketahui ya, daerah penyelesaian untuk x lebih besar dari min 7 dan x lebih kecil dari 2. Maka di antara min 7 dan 2 daerah penyelesaiannya. Ini yang berwarna kuning ya, daerah penyelesaiannya. Nah, kita ingat bahwa definisi dari nilai mutlak itu adalah jika A-nya itu adalah positif, yaitu A lebih besar atau sama dengan 0. Dan jika A-nya itu bernilai negatif, itu jika A-nya lebih kecil dari 0. Nah, karena diketahui tadi x lebih besar dari min 7 dan x kecil dari 2, maka x tambah 7 itu lebih besar dari 0. Ini ya nak, dari ini daerah penyelesaian ini itu diperolehlah x tambah 7 lebih besar dari 0 dan x kurang 2 nya itu lebih kecil dari 0 ya. Nah, sehingga nilai mutlak dari x tambah 7 itu adalah positif x tambah 7, dan nilai mutlak dari x kurang 2 ini tadi karena dia lebih kecil dari 0, maka dia adalah negatifnya, negatif dari x kurang 2 nya. Oke, sudah. Nah, baru kita masukkan persamaannya ini tadi, yaitu 5 dikali nilai mutlak x tambah 7 ditambah x dikali x kurang 2 lebih kecil dari 35. Maka nilai mutlak maka 5. Nah, nilai mutlak dari x tambah 7 itu yang kita gunakan adalah yang positifnya.
Nah, karena kita tadi mengikuti yang ininya ya nak ya, X lebih besar dari min 7. Siapa X lebih besar dari min 7? Berarti X tambah 7 lebih besar dari 0 ya nak. Dan ini X lebih kecil dari 2, berarti artinya adalah X kurang 2 nya lebih kecil dari 0. Maka untuk nilai mutlak X tambah 7 nya kita gunakan yang positif, yaitu X tambah 7 ditambah X dikali X kurang 2 nya, karena tadi dia negatif maka kita gunakan ini yang negatifnya, nilai mutlaknya. Berarti negatif dari X kurang 2, sudah tutup kurungnya, baru lebih kecil dari 35. Nah baru ini kita kalikan 5 kali X 5X, 5 kali 7 35. Nah kemudian baru ini positif X dikali min X, maka dapatnya min X kuadrat. Nah positif X dikali min 2. Nah ini kita buka dulu kurungnya nak, min ketemu min jadinya positif 2, maka X dikali 2 maka jadi tambah 2X ya nak, lebih kecil dari 35. Maka min X kuadrat ini yang variabel X kuadrat ditambah, nah ini yang sama-sama variabel X nya dijumlahkan, 5X tambah 2X 7X lebih kecil dari, nah 35 nya ini, yang 35 yang di ruas kiri kita pindahkan ke kanan, maka 35 kurang 35 maka dapatnya 0 ya nak. Maka menjadi min X kuadrat tambah 7X lebih kecil dari 0. Maka ini kita faktorkan, cara memfaktorkan ini karena dia tidak mempunyai konstanta, yaitu X nya kita keluarkan karena sama-sama mengandung X, maka min X dalam kurung X kurang 7 ya nak. Begini cara memfaktorkan ini, karena kalau kita kalikan kembali ke dalam, maka hasilnya kembali lagi bentuk yang di atas ya nak. Nah ini cara memfaktorkannya. Maka kita ambil X yang pertama, min X sama lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0. Untuk mencari nilai X nya dulu kita buat sama dengan dulu ya, sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Dan satu lagi yang kurung yang kedua ini, X kurang 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7 atau X sama dengan 7. Jadi nilai X nya ada 2, yaitu 0 dan 7 ya. Nah kalau kita lihat dari sini, nah terdiri dari 3 daerah penyelesaian juga ya nak. Di sebelah kirinya 0, di antara 0 dan 7, baru di sebelah kanannya 0. Nah kita cek and recheck daerahnya, yang mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah kita ambil misalnya contohnya nih, sebelah kiri dari 0 siapa bilangannya, yaitu misalnya min 1. Nah kita masukkan ke persamaan yang di atasnya ini. Nah kalau seandainya pernyataannya benar, maka itulah daerah penyelesaiannya. Nah ini udah ibu tes ya nak. Maka ini daerah pernyataannya sebelah kirinya 0, itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Sudah sama yang di sebelah kanannya 7, itu juga penyelesaiannya yang berwarna kuning ini ya. Nah jadi himpunan penyelesaiannya dari 2 adalah X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 7. Nah maka kita gabungkan dari persamaan 1 dan 2, itu didapat himpunan penyelesaiannya bersama-sama, yaitu X lebih besar dari min 7 dan X lebih kecil dari 0. Nah kita lihat ya. Nah ini perhatikan garis bilangannya. Nah ini tadi kan kita sudah dapat tadi yang pertama di antara min 7 dan 2 tadi ya nak, di antara min 7 dan 2 tadi dari soal ya diperoleh. Nah kemudian untuk persamaan yang kedua tadi kan kita peroleh adalah di sebelah kirinya 0 dan di sebelah kanannya 7. Maka mana yang dia mengenai 2 kali daerah penyelesaiannya. Jadi karena yang mengenai 2 kali itu adalah di antara min 7 dan 0, makanya daerah penyelesaiannya adalah setelah kita gabungkan antara persamaan 1 dan 2 tadi, diperolehlah X itu lebih besar dari min 7 dan lebih kecil dari 0. Oke. Nah setelah kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, maka dapat kita simpulkan bahwa keduanya sama-sama mencari himpunan penyelesaian. Perbedaannya adalah himpunan penyelesaian sebuah persamaan nilai mutlak itu bersifat diskrit atau titik ya nak, hanya berupa titik diskrit ya. Sedangkan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak itu bersifat kontinu atau interval. Oke, baik anak ibu. Nah ini sebagai latihan kalian untuk hari ini ya, tugas matematikanya. Dan dikumpulkan nanti sesuai dengan jadwal yang telah ibu bagikan, yaitu sampai dengan pukul 1 ya, 13.00 hari ini ya nah ya.
dan ibu mohon dikerjakan tepat waktu. Oke, selamat pagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.